Selamat malam pemirsa, 4 hari lagi jika tidak ada arang melintang, Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di saat ekonomi dunia sedang tidak begitu pasti, inilah yang dihadapi oleh kabinet yang baru akan dibentuk setelah Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih, dilantik nantinya. Bagaimana kita bisa menghadapinya, kabinet ekonomi di tengah turbulensi, itulah Economic Challenges malam ini bersama saya, Leonard Samosir. Dan malam ini telah hadir bersama kami di Grand Studio Metro TV beberapa narasumber. Yang pertama adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Malam. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Henry Saparini. Mbak Henry, selamat malam. Malam, Mas. Presiden Direktur PT Krakatau Steel, Silmi Karim. Mas Silmi, selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya sebetulnya tidak harus diperkenalkan, tapi saya harus perkenalkan juga. Beliau adalah Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah Pak Sofyan adalah juniornya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Sebelum kita berdiskusi malam ini, kita akan ikuti ulasan berikut ini. Sosok tim ekonomi menjadi salah satu yang paling ditunggu dalam komposisi Kabinet Kerja Jilid 2, Jokowi Ma'ruf Amin. Tidak hanya memunculkan nama baru, sejumlah kementerian bidang ekonomi disebut-sebut akan mengalami perombakan dan perubahan nomenklatur seiring dengan tantangan ekonomi baru, khususnya di sektor investasi, perdagangan, dan digitalisasi. Namun yang paling berat tentu saja ancaman resesi global. Menyusul berlarutnya tensi perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2% menjadi 3% tahun ini. Perlambatan ekonomi global menimbulkan efek turbulensi dan diramalkan juga terjadi di wilayah Asia termasuk Indonesia. Seberapa besar peluang Indonesia keluar dari ancaman resesi? Disebut-sebut ekonomi global termasuk Indonesia sekarang sedang dalam kondisi turbulensi. Kalau kita naik pesawat, turbulensi itu membuat kita harus lebih berhati-hati. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau dalam periode 5 tahun pemerintahan Jokowi JK yang 4 hari lagi akan berakhir, sebetulnya apa saja peta dari ekonomi Indonesia dan bagaimana yang harus dihadapinya? Ya, pertama tentunya kita menyadari bahwa yang 5 tahun pertama itu pun tidak bebas dari ketidakpastian global. Ya. Dan juga kita menghadapi isu terutama waktu di awal penurunan harga komoditas yang benar-benar waktu itu memukul sebagian aspek perekonomian kita. Sehingga wajar kalau rata-rata pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun ini di seputaran 5%. Yang pada intinya ekonomi kita memang masih belum bisa beranjak jauh dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, pertumbuhan investasi yang diharapkan untuk bisa mempercepat ternyata belum seperti yang diharapkan. Dan itu memang terbukti dari data-data di pertumbuhan ekonomi yang triwulan terakhir ini, di mana investasi yang tadinya sempat naik menuju 7% pertumbuhannya, kembali lagi turun ke 5%. Sehingga akhirnya tidak bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi secara total menjauh ke atas dari 5%. Hambatan utama kenapa kita tidak bisa mencapai target pertumbuhan 7% itu yang hanya 5% ini seperti apa, Pak? Pertama yang mengenai 7%, ya saya harus menjelaskan karena itu kan dulu yang membuat atau mengestimasi adalah Bappenas. Tapi di tahun 2014. Mungkin waktu itu ada optimisme melihat pola pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang pernah di seputaran 6 sampai 6,5%. Kemudian masih berharap barangkali komoditi booming tidak cepat berakhir. Ternyata komoditi booming itu berakhir dan proses berakhirnya itu cukup memakan waktu, sehingga akhirnya pertumbuhan ekonominya otomatis menjadi jauh dari 7%. Dan kita harus akui itulah salah satu penghambatnya. Tetapi ada penghambat lain, yaitu kenapa kita tidak mencapai pertumbuhan optimal kita. Karena meskipun 7% tidak bisa tercapai, sebenarnya
level pertumbuhan optimal kita dengan melihat kondisi yang ada itu 5,3%. Tapi itu pun tidak pernah bisa dicapai. Nah, salah satu alasannya setelah kami melakukan kajian adalah pada hambatan regulasi dan lemahnya institusi yang terkait dengan masalah investasi terutama. Mbak Henry, sebagai anggota KEIN kan juga mengamati dan membayang-bayangi memberi masukan bagi pemerintah selama 5 tahun. Kalau Anda lihat apakah memang tidak mampunya Indonesia mencapai target 7% pertumbuhan ekonomi itu lebih karena tekanan kondisi ekonomi global atau memang ada PR di dalam negeri yang belum juga kita bisa selesaikan? Tentu dua-duanya. Ya, bahwa pertama tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita ada tekanan karena ada permintaan global yang turun terhadap komoditas dan juga harganya juga melambat. Karena kita hampir 65% ekspor kita adalah dari komoditas. Arti turunannya pendapatan masyarakat dan sebagainya juga berawal dari situ. Tapi yang kedua sebenarnya kita melupakan karena pada saat awal 2014 bahwa pemerintahan ini berjanji untuk membangun kembali sektor industri. Tapi kalau kita melihat berbagai kebijakan selama 5 tahun ini kita tidak melihat mana sebenarnya industri yang menjadi prioritas. Kemudian secara all out didukung dengan berbagai kebijakan agar kita betul-betul kembali menuju kepada pertumbuhan yang lebih besar sesuai dengan potensi kita. Kan sekarang sudah ada industri 4.0 itu Mbak Henry, itu tidak bisa membantu? Gini, kalau kita harus melihat struktur industri kita, kita tidak bisa kemudian kita sangat berharap bahwa 4.0 itu adalah harapan kita. Karena banyak sekali seperti kita tahu Kementerian Perindustrian pun dia sudah merilis ada 10 PR yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke 4.0. Artinya ini ada banyak yang masih 2.0, 3.0 yang itu harus dibuatkan strategi yang tepat ya karena kita menghadapi krisis seperti sekarang ini ya kita berharap bahwa tidak akan terjadi resesi karena Indonesia punya bantalan konsumsi yang sangat besar, tetapi kita tidak bisa mengandalkan bantalan konsumsi itu nanti kalau terjadi tekanan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, itu adalah dari BLT. Kita berharap bahwa itu akan ditopang dari kegiatan ekonomi dari seluruh masyarakat. Apakah ini bisa dilakukan? Saya rasa bisa. Kita sudah memberikan beberapa masukan. Harusnya bisa begitu. Di sebelah kanan saya ada Pak Sofyan Manandi, pengusaha senior yang masuk ke pemerintahan. Jadi harusnya bisa lebih realistis melihat kondisi. Tadi Pak Bambang sudah mengatakan Pak Sofyan bahwa ada masalah regulasi. Kita tahu persis bahwa banyak perda yang sempat dibatalkan, tapi peradilan juga akhirnya membatalkan pembatalan itu. Nah, kalau Anda melihat apa itu memang masalah utama di ekonomi Indonesia? Saya pikir masalah utama kita ya sebenarnya yang kenapa kita nggak bisa lebih cepat tumbuh, satu dalam rangka kalau saya lihat ya di dalam pemerintahan sendiri itu tentu koordinasi kita. Koordinasi daripada tim ekonominya sendiri. Di pemerintah pusat atau dengan pemerintah daerah juga? Termasuk pemerintah daerah tentunya. Ya. Yang kedua adalah implementasinya. Kita bikin begitu banyak peraturan, tapi di implementasinya itu lemah sekali. Berapa banyak presiden mensiapkan daripada percepatan ekonomi yang paket kita lakukan. Kebijakan itu ya? Ada 16 ya kalau tidak salah. Ya. Pelaksananya kan tidak banyak. Saya malah jadi salah satu wakil ketua itu. Ya kan? Tapi ya nggak jalan di bawah. Masalahnya di mana, Pak? Ya di birokrasi kita, mereka tidak komit. Dalam arti semua jalankan seperti maunya masing-masing departemen aja. Ya, jadi sehingga tidak sinkron dalam arti menghadapi tantangan yang begitu besar. Kalau kita tidak bersama-sama menyelesaikan itu dan membuat semua itu secara efisien, pasti kita nggak bisa melakukan terobosan itu. Ya. Jadi ini menurut saya yang terjadi sekarang ini. Dan ini maka itu yang untuk yang kedua ini harus lebih baik lagi. Nggak bisa kita biarkan saja kepada birokrasi ini. Dan juga kan pada saat itu kita 3 kali melakukan juga penggantian daripada reshuffle. Ya. Sehingga semua itu memikirkan dia punya bidang masing-masing departemen. Dan satu sama lain saling juga tidak sinkron sehingga ya jalannya mana bisa cepat. Baik, Pak Haryadi, masalahnya benar di situ atau tidak? Karena saya pernah bertanya ke Pak Wapres Yusuf Kalla di awal-awal masa pemerintahan dengan Pak Jokowi. Waktu saya tanya apa yang menjadi prioritas, Pak JK bilang semua katanya. Karena semuanya harus dibenahi. Tapi kan kita tidak bisa begitu. Kalau pengusaha melihatnya seperti apa?
Kalau saya melihatnya begini ya, kita itu fokusnya itu, maaf kalau saya bilang nggak clear ya, maunya kemana? Tadi Pak Bambang bilang bahwa salah satu yang dijaga untuk penjaga bantalan itu kan konsumsi ya Pak ya. Nah tapi kalau kita melihat data penduduk miskin itu nambah loh. Nambah. Jadi kalau kita lihat data yang saya pegang itu adalah datanya BPJS Kesehatan Pak Bambang, penerima bantuan iuran. Menurut saya itu data yang paling bisa dilihat lah. Kalau BPS ya kita nggak tahu argumentasinya gitu. Tapi kalau di BPJS Kesehatan di penerima bantuan iuran itu naik Mas. Jadi sekarang itu 2019 96,8 juta orang. Jadi kalau itu jumlahnya segitu tuh hampir 37% dari jumlah penduduk Indonesia. Bukankah sudah ada beberapa program pengentasan kemiskinan kesejahteraan? Justru itu kan kita bicarakan agak bertentangan ya, bertentangan antara data satu dengan. Tapi yang jelas kalau data itu kan data yang memang udah jelas orang dikeluarkan subsidinya kok di mana. Jadi poinnya itu sekarang kita mau kemana arahnya? Kalau menurut saya sih harusnya fokusnya itu adalah memang kepada bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja yang masif. Karena tanpa itu saya yakin kok sekarang kalau bicara hanya konsumsi, rasa-rasanya saya kalau saya dengar laporan teman-teman retail ya, terutama itu juga stagnan gitu. Malah sebagian malah turun. Jadi kalau kita mengandalkan kalau kita sudah ada prioritas yang tepat yang clear, saya rasa kita semua akan dorong ke sana. Itu saya melihat sekarang semuanya mau, tapi terus tadi Mbak Henry bilang kayak industri juga nggak kemana-mana juga. Tapi di lain pihak yang kita melihat bahwa makin lama kita bukan dapat beban dapat bonus demografi, tapi yang ada malah jadi beban demografi. Nah ini yang menurut pandangan saya itu juga harus jadi fokus kita ke depan, kebijakan kita bagaimana gitu. Nanti setelah boleh dijawab, tapi setelah jeda Pak Bambang, dan saya juga nanti harus tanya ke Mas Hilmi. Sebetulnya apakah benar yang dirasakan ini dirasakan juga oleh para pengusaha khususnya dari BUMN? Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan Ibu, dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin bertanya ke Mas Hilmi Karim. Mas Hilmi, di dalam pembangunan 5 tahun itu pemerintahan Jokowi JK banyak menekankan infrastruktur, dan sering yang ditekankan ataupun dibebani atau ditugaskan BUMN. Kalau kita melihat kondisi ini, apakah itu sesuatu yang ideal juga untuk perkembangan BUMN secara umum? Mungkin kalau boleh Anda mewakili BUMN atau industri alat berat begitu, atau memang harusnya ada model lain yang bisa membuat BUMN ini lebih leluasa? Saya rasa pencapaian BUMN di 5 tahun terakhir ini cukup baik. Ya. Dan saya rasa apa yang sudah dilakukan pemerintah kaitan dengan infrastruktur juga itu sudah tepat. Ya. Jadi infrastruktur ini untuk bisa mendorong industri lanjutannya. Nah, dan kita sepakat bahwa masa depan Indonesia itu harus di industri. Nah, tapi industri yang mana, terus bagaimana? Nah, kalau saya lihat, misalnya kayak saya di BUMN industri udah hampir 5 tahun, itu melihat memang betul tadi Pak Sofyan menyampaikan, Pak Bambang menyampaikan bahwa ada masalah di institusi, koordinasi. Ya. Nah, ini akhirnya kita memang perlu mendapatkan suatu mekanisme agar kita bisa menghasilkan suatu landasan agar industri ini bisa berkembang dengan pesat. Nah, industri bisa berkembang dengan pesat itu akan menyerap banyak lapangan pekerjaan, kemudian sustainable development. BUMN infrastruktur, Mas Hilmi, sekarang katanya agak kesulitan karena leverage terhadap modal kerjanya itu cukup besar atau bahkan lebih dari 100%. Mereka susah untuk leluasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanpa harus membahayakan dalam tanda petik kondisi keuangannya. Bagaimana itu? Gini, saya tuh agak kurang setuju kalau misalnya dipisahkan antara BUMN dengan swasta. Ya, tapi pada kenyataannya semua itu kan memang menghadapi suatu situasi. Ya. Tapi bukan berarti ini karena BUMN salah atau misalnya swasta benar. Sebaiknya tidak seperti itu. Harusnya bersama-sama ya? Secara bersama-sama, terus kemudian memang kita butuh infrastruktur. Bahwa kemudian kita melihat hutangnya besar tapi dibandingkan dengan apa? Asetnya juga naik. Jangan lihat hanya
nominalnya saja di sisi hutang, tapi prosentase terhadap asetnya bagaimana? Harus lihat gambar besarnya. Betul. Ya. Saya ingin beri kesempatan ke Pak Bambang. Tadi Mas Haryadi mengatakan bahwa anehnya angka kemiskinan, betul ya Mas Haryadi ya? Angka PBI ya. PBI, ya, penerima bantuan itu di BPJS Kesehatan meningkat itu bagaimana? Mungkin kalau boleh Pak Aryadi saya kasih penjelasan sedikit. Jadi PBI itu penerima bantuan iuran adalah suatu target kelompok masyarakat yang pemerintah ingin bantu. Ya. Yang masuk kategori itu adalah 40% penduduk dengan income yang terendah. Bukan berarti mereka semuanya masuk kategori miskin seperti yang disampaikan oleh BPS. Yang dikategorikan miskin oleh BPS itu adalah bagian dari 40%, tepatnya 9,4% yang terakhir ya. Berarti sekitar 25 juta orang. Nah, sisanya ini memang kita ingin memperkuat daya beli mereka. Karena kalau mereka harus mengupayakan jasa kesehatan dengan uang mereka sendiri, itu kan menggerus daya beli mereka. Nah, karena itu malah Pak Haryadi sebenarnya dalam rencana pembangunan 5 tahun yang pertama kemarin, 2015-2019, target penerima PBI sebenarnya 107 juta orang. Karena 40% penduduk Indonesia itu kira-kira 107 juta. Ya. Tapi kita baru bisa menyisir sampai 98 juta. Yang 9 juta lagi datanya belum 100% siap. Karena kita tidak ingin juga salah sasaran. Jadi justru yang ingin saya tekankan yang masuk ke penerima bantuan iuran ini adalah yang miskin, kemudian ada kelompok yang kita sebut rentan miskin, dan kelompok yang paling atas dari 40% itu masuk kategori yang namanya aspiring middle class. Kelompok yang ingin middle class tapi belum sampai ke sana. Soal middle class, Mbak Henry, sering disebut kita ini punya bonus demografi, tapi ada yang mengatakan dengan pertumbuhan berapa? Mungkin bukan hanya dalam pemerintahan Pak Jokowi, itu rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia baru di kisaran 5,2 dari tahun 99 atau 98 ada yang mengatakan begitu. Apakah kita sekarang sudah mulai mengalami middle income trap? Sekarang ini memang kita memiliki PR yang sangat besar ya. Jadi kita banyak negara tidak hanya Indonesia berusaha untuk untuk bisa keluar dari middle income trap. Untuk Indonesia dalam kondisi seperti saat ini kita ada pada bonus demografi, ini adalah era emas. Setiap negara hanya memiliki satu kesempatan ya pada saat bonus demografi. Kondisi kita dengan kondisi Jepang, kondisi China, kondisi Korea pada saat menghadapi bonus demografi berbeda. Nah, kita harus yakini bahwa sekarang ini kita pada era yang sulit karena SDM kita itu sebagian besar juga masih SMP ke bawah. Tetapi kita juga punya kelebihan-kelebihan lain. Kita punya sumber daya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu kita harus merumuskan sendiri ya, strategi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dengan kondisi yang ada, karena banyaknya tenaga kerja yang pendidikannya rendah itu bukan berarti hanya beban, karena banyak negara lain yang juga sudah tidak memiliki tenaga kerja yang pendidikannya rendah, seperti misalnya Thailand atau Vietnam. Mereka sekarang sedang tumbuh tinggi, tetapi mereka masuk pada era aging population. Nah, jadi ini kan mestinya harus kita ramu bahwa mereka akan bisa harus diikutkan dalam bekerja, tetapi harus ada strategi yang mendrive mereka agar mereka ikut. Jadi kalau Pak Jokowi bicara tentang ekspor, kita tidak selalu harus bicara top 10 ekspor yang kita miliki sekarang ini, tapi kita harus menggali benar-benar mengenali kekuatan Indonesia. Betul. Nah, itu yang belum kita lakukan. Baik, terima kasih. Pak Sofyan, perang dagang Amerika-Tiongkok itu sekarang katanya sangat signifikan kepada ekonomi kita. Tapi pertanyaannya adalah, dan kalau tidak salah ini Pak Jokowi juga jengkel begitu, kenapa kemudian akibat perang dagang itu yang paling menikmati Vietnam? Tidak ada relokasi pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan ke Indonesia. Itu bagaimana? Ya, sebenarnya seperti dikatakan tadi, memang masalah kita ini kan perizinan-perizinan yang sekarang ini kita harus selesaikan. Yang begitu lamanya di kita, ya, yang satu. Yang kedua juga banyak masalah-masalah lain yang juga mereka yang masuk dan keluar daripada China pergi ke Vietnam itu kan sebenarnya lebih banyak labor intensif. Tenaga kerja? Tenaga kerja juga. Yang di sini orang takut karena Undang-Undang 13. Bukankah kita masih lebih murah Pak tenaga kerjanya dibanding di Vietnam? Enggak lebih murah. Kalau dibandingkan
man hours-nya, mereka kerja lebih tinggi. Mereka kerja 50 jam satu minggu, kita kerja 40 jam. Efektivitasnya lebih efektif. Efektivitasnya dan produktivitasnya lebih tinggi. Ya, kerja keras mereka daripada kita. Di situ kita kalah. Bukan lagi dan aturan-aturan lain yang sana itu cepat sekali, termasuk tentu mereka kerjasama banyak sekali dengan negara-negara lain itu free trade zone-nya. Sepa-sepa yang kerjasama ekonomi ya, sehingga dia itu biar masuknya nol. Kita mesti bayar biar masuk kita. Maka itu kita tidak kompetitif. Ya, dan memang pada saat memang kita sudah lama ya sudah dengan keluarnya Undang-Undang 13 kemarin. Banyak sekali industri-industri daripada labor intensif, teman-teman kita pengusaha juga meninggalkan. Karena tidak kompetitif, ribut terus dan dengan pesangon yang begitu tinggi tidak ada gunanya masuk ke sana. Maka itu sekarang memang ini harus kita selesaikan. Ini kita sebenarnya terbantu daripada e-commerce ini. Bagaimana ekonomi digital, digital ini. Karena itu Gojeknya, Grabnya, Tokopedia itu membantu yang kecil-kecil segala itu dengan melalui itu mereka bisa jualan. UKM-UKM kita dan lain-lain. Ini membawa juga tenaga kerja yang membantu kita sehingga kita tidak ada terlalu banyak gejolak mengenai unemployment dan lain-lain ini ya. Tapi kan ini nggak bisa terus karena sekarang tiba-tiba kita membutuhkan tenaga kerja yang skill sekarang untuk mengatur programming dan lain-lain ini. Di sini kita kekurangan sekarang. Kita terpaksa sewa dari luar negeri ini sekarang banyak sekali dari teman-teman kita yang memegang e-commerce itu. Yang begini-begini yang ini yang harus cepat kita isi kalau kita mau bersaingan ya. Baik, Pak Mas Haryadi, nanti selepas jeda saya ingin tahu apakah memang kementerian-kementerian ekonomi yang sekarang ada itu sudah efektif, sudah bekerja sama dengan baik untuk mendorong ekonomi kita. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali. Presiden yang berlari cepat juga harus didukung oleh menteri-menteri sebagai pembantunya yang berlari cepat. Mas Haryadi, isunya konon katanya menurut burung yang beredar begitu, ada rencana untuk menggabungkan beberapa kementerian. Katanya Kementerian Perindustrian akan digabung dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri katanya akan masuk ke Kementerian Luar Negeri. Lalu akan ada muncul Kementerian Ekonomi Digital, ada Kementerian Investasi, rencananya katanya begitu. Itu kalau benar akan bisa mendorong ekonomi kita tidak? Kalau menurut saya ya, kalau kita mengubah struktur organisasi pada saat turbulensi tadi ya, menurut saya tidak direkomendasikan. Karena itu akan makan waktu untuk penyesuaian. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa mengubah organisasi itu paling tidak ya, kalau belajar dulu zamannya Gus Dur ya Pak Soen, itu 1 tahun loh. 1 tahun tuh untuk mengubah. Jadi kita akan membuang waktu sangat banyak di sana. Belum lagi nanti fit in di organisasinya sendiri. Jadi kalau kami mengusulkan sih sebaiknya jangan rubah-rubah. Tapi kalau mau ada perluasan penugasan seperti tadi ekonomi digital dan sebagainya itu bisa saja di kementerian yang sudah ada. Nah tadi sedikit juga menyinggung tadi masalah Vietnam dan sebagainya ya. Mas. Ini juga menurut saya fokus kita ke depan juga efisiensi di dalam kita mendorong pertumbuhan ini juga harus secara konkret juga harus dilakukan loh Mas. Karena tadi ada pertanyaan juga kan, ini udah efektif atau belum gitu ya kemarin. Jadi kalau kita melihat efektif atau tidaknya kan kita juga bisa membandingkan dengan peer negara tetangga kita lah ya. Di sini contohnya seperti Thailand, Vietnam yang memang mereka sudah sedemikian ekonominya itu bisa dioptimalkan. Nah, kita ini masih sangat under banget gitu. Jadi ini PR-nya banyak. Tadi juga cerita tentang PBI ini mungkin kita akan diskusi khusus ya Pak Bambang setelah off air ya karena menurut ya gitu. Pak Bambang sebagai perencana pembangunan walaupun mungkin bisa jadi Pak Bambang yang mengerjakannya nanti 5 tahun lagi, bisa juga tidak. Apakah betul isu-isu tadi akan ada penggabungan? Lalu kalau menurut Mas Haryadi itu akan membuat tim ini tidak bisa lari kencang. Bagaimana? Ya, kebetulan tugas kami adalah menyiapkan rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, rencana itu ya kita bicara target misalnya. Dan kemudian kita bicara apa yang menjadi prioritas tadi yang juga ditanyakan oleh Pak Haryadi. Jadi kalau kita lihat target misalkan ya, memang kita sekarang punya 3 opsi. Ada skenario yang baseline, ada yang moderat, ada yang tinggi. Tapi melihat kondisi tahun 2020 yang ada perkiraan resesi yang barangkali cukup berat di dunia, maka mungkin kalau
saya ditanya apa kira-kira yang terbaik, mungkin mengambil yang baseline. Baseline itu Baseline maksudnya apa? itu rata-rata pertumbuhan 5 tahun ke depan 5,4%. Oke. Itu pun sudah lebih tinggi daripada rata-rata yang sekarang. Ya. Tetapi memang yang moderat itu 5,7, yang tinggi 6%. Jadi kita coba 5,4%. Kenapa lebih tinggi dari yang sekarang? Tentunya harus ada perbaikan. Yeah. Nah, kalau ditanya kira-kira aspek apa yang harus diperbaiki supaya ekonomi kita tumbuh lebih cepat, maka setelah kami melihat 2 kuncinya. 1, menjaga daya beli untuk ke konsumsi larinya, agar pertumbuhan konsumsi minimal pertumbuhannya 5% rata-rata per tahun. Yang kedua, yang benar-benar harus menjadi perhatian dan harus ditingkatkan secara signifikan adalah investasi. Jadi kalau saya boleh menjelaskan apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, seharusnya kita all out untuk meningkatkan investasi. Baik investasi dari luar dan juga investasi dari dalam. Yang penting ujungnya adalah investasi. Dan itu tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan 5%. Ya, investasi harus tumbuh pada tataran 7-8%. Kalau kita ingin menjauh dari 5%, jadi menjauh ke atas. Ya. Akan ada Kementerian Investasi tidak, Pak? Ya, itu yang rumor yang beredar. Tapi poin saya adalah kita harus all out di investasi. Baik. Nah, kalau ekspor sebenarnya juga penting, tapi masalahnya ekspor itu ada variabel lain yang nggak bisa kita kontrol. Demand dari global. Mas Hilmi, industri sering disebut-sebut mengalami deindustrialisasi. Walaupun pemerintah saya lihat sudah banyak berbuat, tapi memang berat sekali kelihatannya mengangkat. Anda melihat kalau 5 tahun ke depan di pemerintahan yang baru, harusnya seperti apa? Gini, tadi Pak Bambang bilang investasi kan. Ya. Itu investasi baru. Tapi jangan lupa, ada yang investasi sudah masuk di Indonesia. Existing ya? Existing. Nah ini juga mesti dijaga. Jangan sampai apa, dapat baru, hilang yang lama. Memang ada kecenderungan hilang? Ada. Kenapa itu? Ya, pada kenyataannya kan saat ini ada beberapa implementasi yang tadi sudah dibilang, khususnya pengawasan, baik itu barang beredar, terus kemudian bagaimana menghindari bea masuk. Ini sangat masif terjadi. Dan saya merasakan sendiri itu di Baja itu luar biasa. Padahal itu bisa diatur dan tidak sulit. Maksudnya ini barang legal atau ilegal? Kalau orang bilang Spanyol, separuh nyolong. Separuh nyolong. Ya, jadi misalnya begini, HS code-nya dinyatakan adalah XYZ nomornya. Ya, nomornya 123 misalnya. Padahal itu barang 125 yang kena bea masuk 15%. Ketika masuk sini, post border. Tidak diperiksa oleh bea cukai, cuman periksa dokumen aja, dokumen lengkap masuk, ya. Terus kemudian yang meriksa itu cuman kapasitas orangnya itu hanya 70 orang untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh barang. Kira-kira mungkin nggak? Ini untuk baja ya? Bukan hanya untuk baja, untuk apapun, gitu. Jadi masuknya, jadi jangan heran kalau misalnya apa, banyak terjadi import melebihi daripada ekspor. Ya, karena memang industrinya ini masih belum sehat. Baik, Mbak Henry, ternyata masih ada akal-akalan seperti ini. Ini bagaimana ya? Karena kan kita sudah ada usaha untuk meluruskan, sudah ada BKPM, ada Kementerian Koordinator Perekonomian, ada Pak Bambang. Solusinya apa? Memang sebenarnya kita bisa identifikasi ya, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan kita sudah lakukan evaluasi di KEN. Kita sudah sampaikan juga kepada Presiden kebijakan-kebijakan mana yang itu kontraproduktif terhadap upaya kita untuk membangun industri. Nah ini kalau kita memang kembali lagi seperti tadi di awal saya sampaikan, benarkah kita ini akan memperkuat ekonomi kita, struktur ekonomi kita dengan menggerakkan industri. Industri itu tidak hanya manufaktur, ya pertaniannya, ya turunan dari perkebunan dan sebagainya. Kalau iya, maka seluruh kebijakan, ya infrastruktur soft dan hardnya itu ya harus menuju ke fokus kepada industri yang akan kita kembangkan. Jadi artinya kalau tadi ada kebijakan bea cukai atau kebijakan perdagangan yang ternyata kontraproduktif, mestinya sudah tidak ada pertimbangan yang lebih panjang untuk segera dikoreksi. Jadi harus total football begitu ya? Betul. Tidak boleh hanya masing-masing kementerian punya kebijakan masing-masing. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang harus kita lakukan adalah tadi kita sepakat menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan itu tidak ada cara lain kecuali menggerakkan berbagai sektor. Ya seperti investasi. Kita tidak bisa hanya mengharapkan investasi besar. Karena sekarang ini banyak negara-negara lain yang melakukan relokasi untuk investasi menengah. Itu pun harus kita tangkap. Di mana itu? Karena itu akan bisa menggerakkan sektor-sektor yang bisa
dilakukan oleh UKM-UKM kita. Nah, tapi selama ini kan belum ada. Tadi kita bicara tentang Kementerian Investasi, saya rasa bukan kementeriannya yang kita perlukan, tetapi fungsinya. Ya, fungsinya. Seperti sekarang kita mencatat investasi yang masuk. Ya, kita semestinya juga mencatat kebutuhan dia selama nanti akan memulai, karena itu akan menjadi peluang investasi baru. Tapi kan tidak. Jadi hanya dicatat pada saat awal, sehingga pada saat dia butuh bawang putih, pada saat dia butuh barang-barang itu, tidak ada investasi untuk mensuplai investasi yang ada. Jadi semestinya fungsi dari investasinya itu yang harus kita perbaiki. Baik, itu pertanyaannya saya ingin ke Mas Haryadi lagi. Kalau memang tidak perlu ada perubahan nomenklatur begitu ya, apakah fungsi itu bisa dilaksanakan di pemerintahan berikut? Seperti tadi Mbak Hendy katakan, fungsi investasi. Kalau bicara ekonomi digital misalnya Mas, kita sekarang melihat semacam ada tumpang tindih peraturan. Ketika ada angkutan online misalnya, itu bingung. Dia bekerja berdasarkan izin dari mana? Kementerian Lalu Lintas, Perhubungan kah? Dari kementerian yang mana? Itu bagaimana? Ya, sebetulnya kalau yang hal-hal seperti itu nggak terlalu sulit, Mas. Negara lain juga menghadapi masalah yang sama dan mereka juga solve kok ya. Jadi kalau masalah sebenarnya referensinya banyak, mengendalikan antara ekonomi digital dengan ekonomi yang masih konvensional ya. Sebetulnya itu bisa dilihat, dan yang dibutuhkan oleh pelaku itu kan adalah playing field yang sama, level bersaing yang sama. Tujuannya kan ke sana sebetulnya, Mas. Jadi itu sebenarnya bisa diatur dengan regulasi. Apakah kalau kita bicara transportasi ya, kita bisa bicara dari segi pengaturan registrasi untuk kendaraannya. Ini kan masih selalu yang diributkan adalah yang konvensional harus mengikuti aturan yang sedemikian rigidnya. Ini yang yang digital kok semuanya boleh gitu. Sama jadi e-commerce juga sama, Mas. Jadi menurut saya lebih tadi saya setuju Bu Henry, masalahnya dari segi ininya, Mas, dari segi menyamakan regulasi itu paling tidak level persaingan itu yang harus kita jaga. Lari bersamanya itu ya yang harus disesuaikan. Karena kita juga nggak bisa menafikan yang namanya disruption ya, Mas. Itu juga harus dikelola. Pak Sofyan, ada yang mengatakan bahwa kabinet Presiden Jokowi periode kedua, ada yang bilang 2.0 katanya kabinetnya, itu harus diisi oleh orang-orang profesional semua. Karena kalau tidak akan susah sekali untuk berlari. Apa betul begitu? Bahasnya nanti selepas jeda. Pak Sofyan dan Anda tetap bersama kami. Ekonomi Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Sofyan, apakah memang benar kabinet berikut ini, terutama tim ekonominya, harus dari orang-orang profesional saja atau boleh juga tidak? Sebenarnya begini, tidak perlu mesti profesional. Karena dari partai-partai itu juga banyak yang profesional, yang baik ya. Yang penting itu yang dipilih itu bukan sekedar profesional, tapi dia juga punya pengalaman ya memanage suatu organisasi yang besar. Bukan datang dari mana tidak jelas dia tiba-tiba dia menjadi menteri misalnya. Berarti seperti Pak Haryadi ini cocok mungkin misalnya. Iya, dan juga juga orang yang bisa memotivasi dia punya departemen itu untuk mengerjakan sesuatu dengan di satu disiplin yang ketat. Pak Bambang boleh juga berarti. Misalnya ya. Kita tidak akan sebut nama lah ya. Kita karena teman nanti pasti saya bilang boleh kan. Nah, masalahnya tidak bisa begitu. Kita betul-betul menurut saya melihat ini orang-orang yang dipilih itu di samping dia biasa mengorganisir sesuatu yang juga sudah besar ya, di mana saja, tapi dia juga tentu profesional di bidangnya. Ya. Kan selama ini enggak, mungkin dulu oke lah Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu enggak kenal banyak orang. Sekarang kan beliau tahu persis siapa yang dia mesti pilih. Jadi dia pilih saja, jangan terikat bahwa ini mesti partai, ini mesti profesional. So kalau itu dia kehilangan fleksibilitas mencari yang terbaik. Kalau kita bilang the dream team yang kita mau, sebab ini situasi susah sekali kita menghadapi dunia ini, terutama di tim ekonominya ya. Itu kalau tidak ada satu tim yang kompak, yang bisa bekerja sama ya, yang bisa saling mengisi dan bisa memotivasi dia punya departemen itu untuk semua bisa bekerja dalam suatu arah yang jelas.
susah sekali saya pikir. Dan ini tidak segampang itu. Dan ini memang tergantung dari Pak Jokowi sendiri sebagai presiden. Dia yang pemimpin, yang pemain bola itu pemimpinnya, dia kaptennya. Jadi di sini yang menurut saya yang dia lakukan, tidak bisa lagi membalance bahwa menteri ini dapat segini. Nggak ada. Menurut saya. Walaupun tekanan begitu rupa nih, kan hari-hari terakhir ini silaturahmi kebangsaan itu sering sekali kan, Pak Sofyan kan? Tapi beliau harus memilih, kan ini sukses story, yang penting kan beliau tidak bisa dipilih lagi kan. Jadi 5 tahun ke depan itu, dia kan mesti tinggalkan legendanya bahwa dia bisa mendukung. Kalau kita bilang 6% kalau bilang, saya pikir mesti bisa kok. Kita negara begitu kaya dan begitu besar. Kita nggak bisa. Harusnya bisa. Mas Haryadi, kita tidak bicara nama ya, tapi kalau yang diharapkan pengusaha, apakah memang orang yang seperti kata Pak Sofyan tadi benar-benar sudah mumpuni di bidangnya? Karena beberapa orang sangat mumpuni di bidangnya, tapi kemampuan komunikasinya kurang, akhirnya sering jadi masalah juga. Beberapa kali reshuffle loh, bagaimana? Yang paling penting itu kan kompetensinya ya menurut saya. Di samping tadi Pak Sofyan bilang pengalaman ya Pak, tapi kompetensi terhadap substansi yang di handle itu juga seperti apa gitu. Jadi kalau kami, mohon maaf ya, kalau kami menghadapi beberapa masalah kemarin itu betul-betul terasa sekali. Penguasaan masalahnya kurang, dan kebetulan juga managerial skill-nya juga problem, karena birokrasi ini juga punya dinamika sendiri. Menterinya sama bawahnya itu bisa ini di menteri-menteri ekonomi kabinet. Iya, betul. Dan itu pun juga waktu kami sampaikan kepada presiden juga mengakui bahwa ada problem di eselon 2 ke bawah itu juga. Jadi eselon 1 2 ke bawah ini bisa nggak nyambung. Tapi gitu. Di menterinya? Iya, ini jadi tadi kan kembali lagi kan, kalau dia tidak punya kompetensi dalam managerial skill, menguasai masalah dan bisa memanage birokrasi juga satu masalah juga. Yang punya masalah itu menteri yang benar-benar pure teknokrat atau berasal dari parpol juga? Nah, ini agak ini kalau kemarin ya, saya kebetulan ngobrol sama salah seorang teman menteri. Dia bilang begini. Iya ya, dia bilang sebetulnya malah kebalik-balik. Yang menteri yang dari parpol tuh justru banyak yang oke loh, yang dari profesional begitu pusing. Malah begitu ya. ini saya ngomong sama temen yang kemarin salah menteri. Jadi saya bilang ya karena kita diskusi ya. Jadi memang ya kalau kita sebagai orang swasta sih kita merasakan itu gitu. Kita merasakan itu justru memang kita nggak boleh lah lihat apakah dia background parpol atau profesional. Yang paling penting adalah dia menguasai kompetensinya enggak, dan dia itu bisa mencari terobosan-terobosan baru atau enggak. Dan yang paling penting Mas, mau dengar stakeholdersnya. Ini ada kejadian malah musuhan sama stakeholders juga ada gitu. Ini yang menurut saya harus diluruskan nanti. Itu mungkin kurang berorganisasi. Oke, saya ingin ke Mas Hilmi dulu. Kalau harapannya dari pengusaha secara umum lah, dan juga dari wakil industri di kabinet berikut seperti apa, Mas Hilmi? Ya tentunya harus cepat merespon, mau mendengar itu penting. Terus kemudian punya leadership. Leadership ini maksudnya jangan lihat dalam arti secara umum ini kan. Pertama, leadership itu akan bisa memastikan dalam hal eksekusinya kan. Mimpi-mimpinya itu apa, bisa dieksekusi itu dengan leadership. Tadi kan Pak Sofyan menyampaikan, ada eselon 2, 3, 4. Kalau leadershipnya nggak kuat, nggak nyampe. Hanya di atas saja begitu ya? Karena koordinasi itu juga bagian daripada leadership. Ya, ini penting dalam mengelola suatu institusi atau organisasi di masing-masing kementerian. Kalau teknokrat atau asal parpol, masalah tidak? Saya tuh nggak setuju mengenai asal usul. Sampai matriks suku pun saya nggak setuju. Kalau emang bagus dari suku tertentu kasih semua. Iya. Yang penting kompeten. Yang penting kompeten. Karena kalau udah banyak dibatasi oleh ini itu segala macam keterwakilan, terus bagaimana ini kan membangun menyelamatkan bangsa. Ekonomi kita lagi terancam. Sedang susah sekali ya. Mbak Henry, beberapa kali reshuffle di kabinet Jokowi JK ini. Ada orang mengatakan kalau memang tim itu kurang baik ya memang wajar diganti begitu. Tapi pertanyaannya, apakah memang lebih baik dari awal sudah the dream team yang bisa kerjasama, atau ya tidak apa-apa dalam perjalanan kalau perlu reshuffle pun bisa? Tentu diupayakan dari awal. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kabinet ke depan, ada dua hal. Yang pertama adalah timnya sendiri. Karena tadi disampaikan oleh Pak Sofyan bahwa koordinasi itu menjadi sangat sulit. Apalagi kalau kemudian para menteri ekonominya itu memiliki paradigma yang berbeda. Memiliki misalnya yang satu menteri ini memang betul ingin mengembangkan industri. Tetapi ternyata menteri yang lain itu tidak support. Buat apa? Nah ini yang disebut dengan the dream team itu adalah orientasinya. Apakah betul memang mereka akan menyelesaikan bersama. Kemudian yang kedua adalah dari masing-masing. Menurut saya
Yang satu memang tadi sudah disebutkan ada kompetensi pemahaman masalah karena nggak ada waktu belajar. Dan yang kedua adalah saya rasa karena permasalahan kita juga adalah di birokrasi. Kalau dia belum punya pengalaman untuk menghandle birokrasi, itu masalah akan besar menjadi juga permasalahan yang bisa jadi juga tidak diberikan informasi yang akurat oleh anak buah begitu ya. Karena dia akan menjadi leader yang akan mengarahkan pada paradigma yang akan dituju sehingga yang akan menyusun kebijakan-kebijakan itu adalah timnya. Jadi kalau dia tidak bisa memahami berkomunikasi dengan birokrasi, itu berbeda dengan berkomunikasi dengan organisasi lain. Oke. Tadinya saya tidak ingin bertanya ke Pak Bambang karena beliau kan masih jadi menteri ya. Tapi kelihatannya tidak begitu fair kalau kita tidak tanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, harapannya, entah Bapak nanti masuk lagi atau misalnya tidak begitu, apa yang harus dilakukan oleh the dream team ekonomi kabinet? Ya, tentunya pertama memahami bahwa 5 tahun ke depan tidak akan lebih mudah daripada yang barusan lewat. Akan lebih sulit? Ya akan lebih sulit, artinya lebih menantang lah. Kita kan kadang-kadang nggak tahu, kadang-kadang ada perubahan. Tapi intinya yang pasti akan lebih menantang. Apalagi ada trade war yang kita nggak pernah bayangkan terjadi sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, kami di Bappenas kan sudah menyiapkan rencana pembangunan 5 tahun ini. Ya. Sebenarnya kalau saya mencoba melihat implementasi dari RPJMN ini, kalau ini benar-benar diikuti secara disiplin oleh setiap sektor, oleh setiap kementerian, sebenarnya kita bisa berprestasi lebih bagus. Karena dalam perencanaan yang kami buat, kami juga sudah memasukkan aspek koordinasi misalkan. Karena kita tidak pernah mengatakan bahwa sektor industri itu hanya tanggung jawabnya Menteri Perindustrian. Itu adalah tanggung jawab dari sekelompok sektor. Dan itu sudah kami rangkai di dalam perencanaan itu. Jadi, kenapa tidak tercapai berarti? Nah, jadi harapannya kita adalah kita ingin coba perencanaan itu coba diikuti secara lebih disiplin oleh masing-masing sektor, masing-masing menteri. Dan terakhir, saya hanya ingin mengamini apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara yang lain. Memang pengalaman saya sebagai menteri 5 tahun ini, yang paling penting kalau kita ingin benar-benar menguasai kementerian kita dan bisa membawa visi kita, menerjemahkan visi presiden ke dalam kementerian kita, kuncinya 2. Kompetensi dan leadership. Jadi kompetensi jelas harus dimiliki. Kalau kita tidak mengerti bidang yang kebetulan kita tangani, itu akan disetir oleh yang di birokrasi. Bisa salah arah ya. Dan kedua, memang betul leadership. Karena meskipun kita punya ide bagus, tapi kalau kita tidak bisa membujuk pasukan kita istilahnya untuk bisa selaras dengan apa yang kita inginkan, itu juga akan membuat kinerja akan separuh-separuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Sofyan, sedikit saja Pak, sebagai orang yang ikut menyusun juga katanya. Ikut menyusun tidak Pak? Tidak ya? Ikut dengar. Ikut mendengar. Ada gosip tidak Pak? Rumornya seperti apa Pak? Kabinet yang baru? Kalau menurut saya tentu biarpun semua mengharapkan yang baik seperti kita bicarakan tadi ya. Tapi saya belum dengar sampai detail ya. Tentu kelihatannya tahu, tapi mau menahan ini kelihatan nggak Mas Sofyan? Atau figurnya saja Pak misalnya? Tidak sebenarnya ada beberapa yang tentu kita anggap yang baik yang kita harapkan dipertahankan misalnya itu tentu itu dari parpol atau bukan parpol? Ada yang dari parpol, ada yang tidak dari parpol. Kebanyakan kalau di tim ekonomi teknokrat kalau murni. Saya pikir kalau ekonomi mungkin lebih banyak teknokrat ya. Teknokrat murni. Wah, punya peluang berarti. Tapi tetap intinya adalah siap untuk menghadapi turbulensi ini. Ya, saya pikir kalau saya melihat, saya harapkan tentu ya kita harapkan, tapi kan ini terlalu banyak kita dengar hoax-hoax daripada semua menteri-menteri karena semua menjadi menteri kan. Jadi saya harapkan yang terbaik aja lah, biarpun saya kan seperti biasanya kan Pak Jokowi kan menjaga betul siapa itu dia bocorannya makin sedikit makin baik, tapi ya kita mendoakan supaya lebih baik aja. Baik. Sebetulnya saya masih ingin bertanya lagi tapi waktu memisahkan kita. Singkat saja satu kalimat harapan terhadap kabinet baru Mas Hilmi Karim. Satu kalimat. Kabinet yang bisa berkoordinasi, cepat merespon, dan memberikan solusi kepada challenge yang ada dihadapi oleh bangsa ini 5 tahun ke depan. Baik, Mbak Henry. Mampu untuk berkoordinasi dan memahami masalah untuk menghadapi apa yang tantangan berat. Baik, Pak Bambang. Kabinet yang selalu berupaya mencari solusi.
Mencari solusi terhadap setiap masalah. Oke, Mas Haryadi. Ini udah lengkap semua ya. Satu kalimat boleh. Jangan ngerecokin dunia usaha. Jangan ngerecokin dunia usaha. Last but not least, Pak Sofyan. Ya, saya pikir apapun Pak Jokowi yang memimpin dan dia harus tanggung jawab. Jadi dia harus betul-betul masuk ke dalam sendiri untuk melihat apakah menteri-menteri itu jalankan maunya dia atau tidak di lapangan. Baik. Itu harapan kita bersama. Saya berterima kasih ke Pak Bambang, Mbak Henry, Mas Hilmi, Pak Sofyan, dan Mas Haryadi. Dan itulah akhir dari Economic Challenges. Saya Lona Samusi, terima kasih. Sampai jumpa.